itu nggak ada masalah. Iya, Ketika suaminya ridho, kan kayak iya, gitu. Betul. Sekarang kalau dia memilih saya ingin berbisnis tanpa meninggalkan aktivitas utama sebagai ibu rumah tangga, maka dia perlu memilih bisnis yang bisa dia kerjakan dari rumah. Betul. Kan gitu, Bella? Betul. Nah, betul, mental sama luruskan niat dari awal. Yang pertama niatnya, yang pertama mungkin Pak Kang Nopan, yang pertama ridho suami. Oh, betul. Kita review. Yang kedua luruskan niat. Niatnya kita mau apa nih? Betul. Mau mencari uang atau mencari pengalaman atau belajar. Jadi tadi kita balik lagi ya. Saya kesimpulannya bingung. Karena banyak sekali, daging semua kan, tadi saya bilang kan. Satu, pertama kan, khusus untuk emak-emak yang mau berbisnis, ataupun siapapun, mungkin tapi emak-emak ya, yang berumah tangga, yang mau mulai berbisnis. Satu, pertama, cari ridho suami. Suaminya ridho enggak? Suaminya ngizinin enggak? Karena itu poin penting banget. Kayak saya juga, Pak Nopan, ridho dulu. Kalau saya nggak ridho ya nggak mau ngapain, gitu kan. Kita juga ridho dulu. Kalau udah ridho, baru udah selesai dengan kewajiban kita sebagai ibu, baru kita sebagai ibu dan istri, baru kita ke cari jenis usahanya apa. Begitu. Tadi baru dua ya? Baru dua. Mudah. Yang pertama yang mudah ya. Resikonya rendah. Resikonya rendah, bisnisnya caranya mudah. Nah, yang ketiga itu mentalitas. Dia bisnis apapun yang dikerjakan, dia memiliki mental yang kuat. Nah, mental itu dari mana? Goodwill, keinginannya maksudnya impian. Kalau dalam bahasa dunia motivasi itu adalah impian. Dreams-nya orang itu menjalankan bisnis itu apa? Karena dreams itu bahan bakar. Dreams itu sederhana. Dreams itu kalau dalam bahasa simpelnya gini, dreams is for someone, not for something. Tuh kan. Jadi biasanya impian itu. Tuh kan, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nanti cari ya di Google Translate. Jadi dream itu Bu Ella, for someone. Jadi impian selalu punya hubungan dengan orang yang dicintai. Waduh. Kenapa dia berbisnis? Mungkin karena dia ingin mewujudkan, membahagiakan orang yang dicintai. Misal, seorang orang tua, kenapa dia berbisnis? Karena dreams-nya ingin menyekolahkan anak lebih tinggi. Betul. Karena dia tahu nih kalau dia nggak bisnis, biaya sekolah anak mahal. Berarti dreams-nya dia ingin nyekolahin anak. Atau buat seorang anak, kenapa dia berbisnis? Karena dia ingin membahagiakan orang tua. Apa bentuknya? Pengen memberangkat orang tua ke tanah suci. Itu harus ada. Kenapa? Itulah bahan bakar. Kalau orang bisnis tujuannya nggak kuat, nggak jelas, nggak ada emosi hubungannya dengan orang yang dicintai, itu lemah motivasi. Gampang kalah. Sebagian besar pengusaha sukses karena dia punya alasan kenapa dia berbisnis. Dan alasan utamanya adalah dia ingin bahagiakan orang yang dia cintai. Misalkan Bu Ella berbisnis, salah satunya kan, bantuin suami, atau karena ingin membahagiakan anak, karena menyekolahkan anak yang lebih tinggi, itu dreams. Gitu. Iya, betul. Nah, resiko rendah, caranya mudah, dreamsnya jelas, impiannya mau diwujudkan itu jelas. Nah, yang keempat adalah ketika orang sudah punya keinginan kuat untuk mewujudkan impian, maka dia punya kemauan yang kuat untuk belajar. Nah, itu poinnya. Kalau di dalam Islam biasanya emak-emak gini nih, udah semua kumplit, tapi poin yang belajarnya itu males. Kebiasaan Korea. Padahal investasi terbaik adalah kepala ke atas. Karena kalau dalam Islam itu simpel, ya rumus dalam Islam itu kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita mau sukses di dunia, syaratnya ilmu. Kata Rasulullah kan? Man arada al-akhirah, kalau kita mau sukses di akhirat, ilmu juga. Kata Rasulullah. Kalau mau sukses dua-duanya adalah ilmu. Maka di mana kita masuk di dunia yang baru kita terjuni, termasuk di dunia bisnis, maka tidak ada pilihan lain kecuali nyemplung, harus banyak belajar ilmunya. Jadi sukses itu efek samping lah. Maksudnya efek samping itu adalah efek aja. Saat dia menciptakan kemampuan untuk meningkatkan mentalitas. Ikhtiar ya. Ikhtiar gitu. Jadi kalau knowledge-nya bertambah, biasanya skill-nya bertumbuh. Betul. Ya kan? Kan yang pertama kita mulai dari knowledge dulu. Maksudnya knowledge itu apa? Otaknya dulu diisi. Ya kan? Begitu otaknya udah diisi, ilmunya bertambah kan dia melakukan tuh.
Ketika mau melakukan, skillnya bertumbuh dia. Yang awalnya nggak bisa bicara, akhirnya coba menawarkan, akhirnya skill bicaranya bertambah. Kan? Ketika dia sering melakukan, mentalitasnya kuat. Artinya ketika dia gagal sekali, dicoba lagi, akhirnya terbentuk. Jadi knowledge, ya kan, kemudian skill, kemudian mentalitas adalah kombinasi paket kapasitas seorang untuk bertumbuh di dalam bisnis. Jadi kunci pertamanya apa, Bu? Belajar. Belajar. Ya kalau tadi mah jelas ya. Jadi kalau dia mau sukses, dia harus punya keinginan yang kuat untuk belajar. Gitu. Jadi belajar itu nggak ada gini ya. Mungkin saya udah emak-emak, udah anak banyak gitu. Gak usah belajar. Liar gitu. Udah sehari-hari aja liar, tapi kan tetap aja mau usia berapapun belajar tuh ya belajar. Hidup sampai mati ya belajar. Kita tuh belajar. Kita gitu. Coba gini ya. Gimana kenapa dengan ilmu manusia sebenarnya bisa menaklukkan apapun ya. Bahkan kesulitan, bahkan masalah yang dia bakal temui di bisnis. Bahkan seorang manusia bisa menaklukkan makhluk lain gitu ya, setan sekalipun dengan ilmu. Itu Allah jelaskan, Allah jentrekan ya kan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Di Al-Baqarah ayat 30-nya adalah sejarah penciptaan manusia yang Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ Allah ngomong, aku mau nyiptain manusia nih. Kan malaikat sama jin protes, ya kan? Qul ataj'aluna fiha ma yufsiduna fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala in a'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ragu mereka, kenapa manusia sedangkan mereka suka berbuat kerusakan? Jawabannya ada di ayat 31. Apa yang membuat manusia akhirnya bisa menaklukkan malaikat mau sujud gitu ya. Di sini apa ininya? Ayat berikutnya wa 'allama azamal asma'a kullaha wa 'allama Adam, dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Insyaallah meningolotoknya asma'a kullaha, nama-nama tentang sesuatu. Nah, ketika Allah sudah ngasih ilmu kepada Nabi Adam, Allah nyuruh nantang Adam, tantang tuh si malaikat, gampang bahasanya kita. Terus ditantang sama Adam, Kat, kamu tahu nggak itu namanya apa? Malaikat menjawab, engkau dan Allah yang maha tahu. Ini tembok. Gampangnya gitu. Tahu nggak malaikat ini namanya apa? Engkau dan Allah yang maha tahu. Ini namanya meja. Saat malaikat merasa tidak lebih pintar daripada Adam atas izin Allah, kemudian malaikat mau bersujud. Kecuali siapa yang tidak mau bersujud? Iblis. Kenapa? Ada wastakbara wa kana minal kafirin. Kesombongannya dia. Jadi orang yang nggak mau belajar, itu ciri-ciri kesombongan, ciri-ciri iblis. Betul. Kalau orang mau belajar dan dia lebih pintar, lebih menguasai daripada orang, ini membuat orang lain mau percaya dan tunduk pada dia. Sederhananya begitu. Ketika Allah kasih ilmu ke Nabi Adam, malaikat merasa tidak lebih hebat daripada ciptaan Allah yang bernama manusia. Malaikat atas perintah Allah mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi kunci menaklukkan dunia, kunci menaklukkan bisnis, kunci menaklukkan akhirat, semuanya adalah karena ilmu, Bella. Ya gitu. Gitu, Ma. Gitu, jadi mentalitas seorang emak-emak sekalipun dari rumah ya. Dari rumah. Meskipun umurnya udah tua, yang penting mau apa tadi? Jangan tua. Apa dong, dewasa. Yang penting mau. Saya salut nih sama Bu Ella nih. Saya lihat kalau lihat status, Masya Allah nih. Kalau lagi komunikasi hari ini full, sibuk, jangan diganggu, lagi belajar Zoom. Dengan coach ini, Masya Allah, ini udah sukses ya. Suaminya juga sudah mapan, sejahtera, masih mau belajar. Ini patut dicontoh nih, owner Maklin. Sekarang saya mau nanya nih. Silakan. Saya kesimpulan dulu ya, yang tadi Pak Ustadz Kang Nopan. Ustadz Kang Nopan. Bingung saya memanggilnya gitu, karena aduh berat banget tadi meninolong gitu ya tahu Quran aja. Nolong apa? Suka minta tolong. Meninolong, meningolotok, nolong gitu. Jadi bingung saya teh. Masya Allah lah gitu. Jadi kesimpulannya apa ya? Jadi kesimpulannya intinya dimanapun sampai kapanpun kita harus belajar. Sebagai emak-emak mau buka usaha apapun, izin dulu ke suami, urus dulu anak, selesaikan dulu urusan rumah tangga. Setelah itu, pinter-pinterlah kita bagi waktu. Begitu kan Pak Ustadz? Betul. Nah begitu, mungkin ya nanti kesimpulannya Pak. Banyak kesimpulannya dari obrolan kita. Pokoknya daging semua kan saya bilang tadi kan daging semua. Ini mungkin masih kulit, Bu. Aduh, segini, kulit tebal ini. Ya, di podcast berikutnya kita lebih dalam lagi. Siap. Nanti di podcast berikutnya kita bisa membahas tentang bagaimana memulai bisnis dari rumah tanpa modal. Ini kita punya
banyak pilihan bisnis yang mungkin bisa kita jalankan. Bahkan saya dengar-dengar ini Bu Ella juga punya bisnis ya. Ada. Saya dengar Maklin itu ternyata kirain sih Maklin itu ciri beliau. Saya kan lihat dulu ini lincah banget. Oh jangan-jangan Maklin mak lincah. Maklin itu mak lincah bukan sih? Bukan ya? Itu brand ya? Brand apa itu brand. Brand apa? Itu brand sabun ya, brand sabun saya sama ada sabun apa mandi, sabun cair apa? Sabun kebutuhan rumah tangga sama car wash. Itu Maklin tuh artinya makin bersih makin clean. Jadi namanya Maklin. Kalian maksud mak lincah kayak ya, emang emak, saya udah emak emang begitu. Ada nggak contoh produknya kayak ada. Oh itu ya. Nah, ini sabunnya. Ini best seller banget nih. Ini best seller banget. Ini pembersih lantai. Oh, pembersih lantai. Ada apa aja pembersih lantai? Banyak banget pembersih. Ada sabun chemical ya, kebutuhan chemical, kebutuhan kantor, kebutuhan rumah tangga, hotel, semua sabun tuh ada. Ini salah satu contoh ya, Pak Kang Nopan. Ini salah satu contoh pembersih lantai, aroma lemon itu best seller banget, wangi banget pokoknya mah. Terus ini penjualannya, metode penjualannya apakah membuka kemitraan juga atau Bu Ella cuma jual langsung ke konsumen atau ada peluang ke reseller gitu Bu? Berbagai metode dong kita buka ya ke selling langsung ke konsumen, reseller ada juga ya. Ada, jadi ini penonton juga bisa nih. Bisa dong mau gabung jadi reseller sabun, reseller konsumen, teman, saudara, ya berbagai cara semua lah. kanal marketing bisa diaktifasi. Betul. Jadi kalau yang nonton ini ada keinginan untuk membuka usaha sabun, bisa jadi mitranya Maklin. Bisa banget. Bisa ya. Banget. Jadi kan yang tadi Kang Nopan bilang bingung nih mau usaha apa, ya bisa lah. Bisa. Apalagi sabun yang saya tahu, salah satu ciri bisnis yang tahan lama ya, adalah bisnis yang repeat ordernya tinggi. Betul. Jadi kalau di era kemarin ya, era COVID ya, kan ada bisnis yang red area, yang bisnis itu di area merah yang kalau dimulai bisa berpotensi mati langsung atau sulit untuk berkembang. Ada di yellow area yang tidak akan berkembang, tidak akan mati. Ada yang green area. Nah, green area itu bisnis-bisnis yang memungkinkan meskipun di era pandemi, meskipun di era ekonomi sulit saat orang tidak bisa kemana, itu tetap bertumbuh. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah kesehatan, ya salah satunya yang ketiga adalah kebersihan. Karena orang nggak mungkin nggak cuci piring, apalagi lantai itu sabun salah satu kategori bisnis yang kebutuhan pokok yang bakal jangka panjang. Jadi kalau Mak Cleaners ya julukannya, pengen bisnis ya kan, ini salah satu referensi yang buat saya cocok ini. Ini recommended banget. Kenapa? Karena Mak pakai dong. Ya kan? Ya, selain dia menjual kan dia pakai. Artinya kalau nggak laku pun bisa kita pakai sendiri. Nah, betul. Itulah dulu mungkin nanti di gantian ya. Episode berikutnya. Episode berikutnya kenapa saya membuka bisnis sabun ini, bukan bisnis ya, berjualan lah, dibilang bisnis belum sih ya. Juga kan produksi juga. Biasa. Masih saya itu kalau udah tinggi merendah. Begini gitu, bukan belum begitu gitu. Jadi kenapa saya sabun, karena saya itu pemakai gitu, pemakai tanda kutip gitu, pemakai karena emang ini kebutuhan dasar. Saya dengan ibu rumah tangga yang anaknya banyak, cuciannya banyak, kebutuhan sabunnya tuh tinggi, jadi saya sabun. Jadi hari-hari kita pakai, pasti teman-teman sekitar kita juga pakai. Maka ketika kita pakai, orang lain di sekitar kita pakai, itulah target market pertama. Jadi bisnis ini pasti jalan, kenapa? Kita udah tahu yang pakai barang kita siapa. Itu strategi bisnis simpelnya begitu. Ketika kita tahu produk kita targetnya ada, itu bisnis pasti jalan. Nah, tapi kalau bicara itu nanti lah, ini terlalu detail panjang. Jadi nanti Bu Ella kalau ada kesempatan, ada rezeki, ada waktu, nanti ini bisa nih kita bahas bagaimana menghasilkan cuan jutaan rupiah per bulan menggunakan bisnis. Ngiler nggak? Aduh, kira-kira mau nggak diajarin? Diam di rumah tapi nanti kita bongkar strateginya. Jadi, Bella mau nggak nih kita bongkar strateginya? Mau dong. Jadi gini, tetap di rumah, tetap main HP, tetap dapat duit. Itu poin emak-emak tuh. Itu jadi, Kang Nopan. Baju dasteran, tapi penghasilan jutaan. Kita obrolkan di tempat lain. Ya oke, good. Good rekening tapi not good looking. Kayak gitu pas
dasteran. Gampangnya gitu ya. Di rumah dasteran tapi cuan jutaan. Ya, tapi duduk kening lah. Kalau gitu miliaran ya. kan ketinggian lah, jutaan aja cukup lah. Mama cukup ya. Betul. Buat lah nambah-nambah. Nambah kan. Dari suaminya 50 juta, dia bisa ngasilin 20 juta kan lumayan. Lumajeng gitu lah. Gitu, Kayak gitu Bu, kan ya. Nopan berarti Siap. ya kesimpulan alhamdulillah banget. Tadi kan udah ya bingung saya Banyak menyimpulkannya. kesimpulannya lah. Bingung Nah, banyak Bahkan kesimpulannya. ini obrolan pembuka kayaknya. Waduh. Belum beres ya. Harus dari stripping ini Mas, stripping beneran. Dari A tadi kan saya sudah ini dari A sampai Z, balik lagi Z ke A gitu. Menjelaskan tentang Kang Nopan yang umurnya kita nggak jauh berbeda ya, tapi semangat Kang Nopan itu. Oh iya, saya tua. Orang tua. Pak Mali jangan ngomong umur. Jadi gitu ya. Kesimpulannya ya begitu tadi. Nah, Kesimpulannya bagaimana sih? Ikuti episode berikutnya. Ya, begitu. Karena di episode berikutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana ngasilin cuan meskipun pakai daster. Ya, siap. Gitu. Nah, Gitu ya. cuan datang tanpa harus pakai blazer. Gitu, terima kasih ya Makliners. Semoga podcast ya, dibilang Ya, podcast, oke. obrolan santai ini bermanfaat untuk semuanya. Bisa membuka wawasan kita karena ini Kang Nopan tuh datang sengaja untuk Makliners. Aduh, kalau ngundang saya nggak mampu beneran. Ya Allah, demi Allah itu per jamnya berapa? Aduh, Astagfirullah, ini mah datang dengan ya Allah atas dasar teman, support bisnis, bukan support usaha saya. Kang Nopan benar-benar luar biasa baik. Semoga Kang Nopan sehat. Amin. Bermanfaat, ilmunya bermanfaat untuk semua, Amin. keluarga sehat. Salam buat ibu ya dan anak-anak di rumah. Insyaallah. Semoga perjalanan pulang ke Bandung juga selamat sampai Amin. tujuan. Amin. Allah memberkahi, Allah meridhoi. Amin. Terima Amin. kasih Kang Makasih juga ya, Nopan. Bola, atas Terima kasih undangannya, semuanya. atas Terima kasih kesempatannya. Makliners. Terima kasih, Makliners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, hatur nuhun. Hatur nuhun.